Obrolan Hati Perempuan masih membahas mengenai kisahnya Mbak Iva, mengenai kesempatan kedua diterima, betapa setelah dalam masa-masa lagi seru-seruan sama teman-teman, nikmatin hidup anak muda gitu ya, tiba-tiba dikasih cobaan, tabrakan hingga merenggut nyawa. Dan kemudian apa yang terjadi, kita coba dengar kembali dari Mbak Iva ketika pada saat koma 2 kali 24 jam ya. Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Itu saya kayak mimpi aja ya Mbak, kayak mimpi, tapi saya nggak pernah mimpi ngelihat jasad saya kan. Kalau kita mimpi, kita bertemu orang atau keluarga, tapi saya ngelihat keluarga saya kayak nunggu saya di suatu ruangan, terus teman-teman saya juga, termasuk teman-teman yang ikut pada saat kecelakaan itu. Dan yang lebih anehnya lagi, saya ngeliat diri saya di ruangan itu, tapi saya ingat sih waktu itu pakai baju warna biru, tapi di mimpi saya itu saya pakai baju warna putih, semua serba putih. Dan setelah itu dari belakang ada suara, udah pulang, pulang dulu, itu ditunggu sama sama ibu kamu. Saya nengok ke belakang, saya lihat ada sosok bayangan abu-abu ya, pakai jubah. Saya itu nggak tahu mukanya kayak gimana, tapi itu yang jelas suara seorang kakek-kakek bilang, udah pulang dulu, jangan kemana-mana, pulang dulu, kasihan udah ditunggu sama keluarga, sama ibu kamu, pulang dulu ya nak ya. Saya dipanggil nak, saya lihat lagi, saya nggak bisa ngomong di situ Mbak, karena saya udah mikir saya harus kemana. Saya bingung gitu, karena saya pulang kemana, saya juga bingung. Tapi saya ngeliat ibu saya di luar ruangan itu, jadi itu kayak ruangan, sebetulnya bukan kaca, tapi mereka hanya bisa melihat ke jasad saya, nggak bisa ngeliat ke saya. Jadi saya mau tanya, saya harus pulang kemana. Pas saya tanya, saya kemana Pak, saya kemana, Bapak itu nggak jawab, cuma bilang, pulang nak, pulang, kamu ingat ya, kamu harus pulang, bukan ke sini, pulanglah ke sana. Dia bilang ke sana. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong di situ. Ya setelah itu saya cuma mendengar suara-suara, banyak orang manggil-manggil nama saya, bangun, Fah, bangun, Fah. Terus saya dengar suara ibu saya yang pertama. Setelah saya bangun, saya nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba saya udah bangun. Situ emang banyak orang-orang, banyak dokter, banyak suster, banyak perawat ya di situ, udah megangin saya dan pakai alat yang ya mungkin itu tadi saya udah hampir koma kali ya Mbak, udah mau lewat, tapi lewat gitu. iya. Jadi saya bangun, saya tanya ibu saya kan, ini di mana mah, ini beneran? Iya, kamu udah sadar. Alhamdulillah ya Iva. Di situ saya nggak bisa ngomong, saya lihat ibu saya udah nangis terus. Jadi yang saya dengar suara ada orang baca Quran juga, itu emang benar keluarga saya di situ semua udah bacain saya, karena posisinya dokter bilang mereka juga nggak tahu nih, nggak bisa memastikan saya bakalan kembali lagi atau enggak. Jadi di situ saya bener-bener yang, ya ampun, saya udah ke dunia apa belum. Jadi tapi saya masih kayak orang linglung, diajak ngomong pun saya masih yang bingung, ini kenyataan atau enggak, karena yang tadi saya lihat itu bener-bener real banget. Dan saya sampai pegang-pegang tangan saya, pegang-pegang ibu saya udah nangis-nangis terus deh, nggak jelas, nangis terus-terusan. Dan saya mikir, ya mah, saya kayaknya banyak salah selama ini. Jadi saya langsung bilang sama mama kan, mah, maafin Iva, udah banyak salah. Mama tuh ya nggak bilang apa-apa, cuma udah, kamu yang penting sembuh ya, yang penting kamu sembuh. Dan setelah itu saya harus dirawat 2 minggu pun, itu mama saya yang setiap hari yang pengen nginep, nggak pulang-pulang itu di rumah sakit. Teman-teman saya, Teman-teman malah nggak kelihatan yang seru. iya. Jadi saya sadar di situ, oh ternyata emang keluarga, terutama ibu itu emang benar-benar nomor 1 ya. Saya salah selama Sejak ini. kejadian itu hubungan dengan mama, apa yang paling berubah deh? Saya sekarang agak takut dan merasa saya harus menjadi anak yang lebih baik lagi lah, manusia yang lebih baik dalam semua hal. Dan di saat itu juga ibadah saya kan, karena
karena saya udah ngasihkan kerja ya Mbak, jadi ya Senin Kemis gitu ya. iya. Jadi sekarang ya insya Allah udah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Keren ya. Jadi second life menurut saya itu ketika kita dikasih kesempatan kedua oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, karena semua manusia pasti sama ibu itu sekarang emang bener-bener kayak kisah-kisah anak walat itu emang mungkin ada. Jadi jangan sampai lagi saya mau kayak gitu lagi, nggak. Baik. Mama siapa namanya? Ibu Eli. Ibu Eli. Coba ya, kita pengen dengar dulu dari Ibu Eli. Bisa nggak kita ngobrol sama Ibu Eli? Apakah bisa tolong dihubungi Ibu Eli, ibunya Mbak Iva? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi dengan Ibu Eli. Iya, Dengan mamahnya Mbak Iva. iya. Bu Eli, ini tadi Iva baru cerita mengenai kisah ketika adanya tabrakan sampai hampir nggak kembali, dan alhamdulillah sekarang sudah menjalani kehidupan lagi dengan baik. Gimana dari Ibu rasanya waktu itu? Sedih banget ya Mbak ya. Jadi sebelum kejadian itu udah lama ya. Berubahlah anak saya tuh ya. Tadinya kita deket, terus nggak tahu kenapa deh sebelum kejadian itu memang kayaknya berubah banget gitu loh. Jadi jarang pulang ya kan, sibuk dengan kerjaannya dan lain-lain deh, agak jauh dengan keluarga ya. Nggak tahu kenapa gitu, hari itu saya pengen banget ketemu banget sama dia gitu. Cuman kok kayaknya susah gitu ya. Dan menghindar terus komunikasi jauh lah ya istilahnya. Nah, udah terus nggak taunya pas saya tahu jadi ada kecelakaan itu ya yang menyebabkan dia koma. Terus kita 2 harian ya. Ya saya berdoa sama Allah aja. Ya mungkin ya pesan Tuhan itu nggak bisa dibohongin ya Mbak. Jadi kalau dia kecelakaan ya udah saya ya berharap aja gitu, mudah-mudahan nanti kalau dia sadar dia akan kembali lagi gitu. Ya alhamdulillah pas kejadian itu ya mungkin dia baru sadar ya jauh sama keluarga, terus ada hikmahnya lah Mbak. Hikmah yang didapat apa Bu Eli setelah kejadian itu? Gimana hubungannya Ibu dan Mbak Iva sekarang? Apakah Iva memang ada perubahan atau memang masih on off atau gimana Mbak? Ya alhamdulillah berubah emang. Dia juga minta maaf ya sama saya, sama orang tua gitu, sama saudara-saudaranya, terus sama adiknya istilahnya, terus ya berubah. Ya mungkin itu ya Mbak ya, kita sebagai orang tua punya feeling ya yang gak enak, terus mungkin dia kemarin sedang lupa sama keluarga ya, terus mungkin ada teguran dari Allah. Iya. Dan alhamdulillah tapi semuanya jadi ada hikmahnya. Betul. Alhamdulillah ya Bu, dikasih tegurannya tapi dia akhirnya memberikan kebaikan. Mungkin dari Iva nih di sini, Iva ingin ngobrol, mungkin ingin ada yang disampaikan sama Bu Eli. Walaupun mungkin selama ini sudah pernah menyampaikan, sudah pernah minta maaf, tapi mungkin Iva ingin ada yang disampaikan ke Mama. Silakan Iva di sini. Ya itu aja Mbak, minta maaf kalau selama ini masih juga banyak bikin salah, belum sepenuhnya mungkin berubah, tapi aku berusaha terus buat jadi anak yang lebih baik. Dan sekarang aku punya prioritas sih mau bahagiain mama aja gitu. Karena kayaknya kalau dihitung-hitung kesalahannya masih banyak banget sampai saat ini. Gitu aja sih Mbak. Baik, itu Ibu Eli. Sama semua ada hikmahnya ya Bu Eli. Kami mendoakan Bu Eli, Iva, juga sekeluarga semua dalam lindungan Allah, sudah diberikan kesempatan sama Allah, semoga bermanfaat untuk masa kedepannya gitu ya Bu Eli ya. Baik, terima kasih juga sudah mau bercerita. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi juga kepada hubungan ibu dan anak yang lainnya gitu ya Bu Eli. Terima kasih banyak. Silakan Mbak Oki, ada yang ingin disampaikan. Ketika sesuatu terjadi pada kita tuh kita bisa lihat dari 3 poin. Pertama, ketika ada orang yang sangat solih sekali, ibadahnya bagus, hablum minallah, hablum minannasnya bagus, kemudian terjadi kejadian dalam hidupnya, itu artinya ujian keimanan baginya. Benar nggak ya beriman? Kalau semakin beriman semakin tinggi ujiannya.
Kedua, yang seperti dialami Mbak Iva, ketika seseorang sudah diberikan oleh Allah kebahagiaan, kenikmatan, dia merosot imannya. Kenapa? Karena merasa udah, karirnya bagus, teman-teman banyak, hidup happy, merosot imannya, sehingga Allah karena begitu sayang memberikan teguran terhadapnya supaya kembali lagi sama Allah untuk bersyukur dengan semua yang sudah Allah berikan. Akhirnya diberikan ujian supaya akhirnya kembali lagi pada Allah. Ketiga, ini orang yang maksiat terus seperti di zaman dulu, ada azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada ampun lagi karena dibalikan negerinya. Jadi kalau kita berkaca dari contohnya Mbak Iva, berarti bahwa Allah merindukan tangisnya kepada Allah, rintihannya kepada Allah yang mungkin lupa dilakukan ketika di masa kejayaannya yang kemarin. Sekarang ketika Allah berikan teguran berupa kecelakaan, setelah itu kembali lagi pada Allah. Itu yang Allah harapkan sebenarnya. Iya. Jangan sampai Allah ini lagi. Makanya Kalau saya melihat ini justru menarik loh Mbak Maudi ya, Mbak Oki ya, bahwa sebetulnya kita itu punya kesempatan itu nggak cuma second chance loh. Betul. Everyday life itu besok pagi kita bangun itu second chance loh, bukan second chance lagi. Itu chance buat kita untuk berubah. Sayangnya manusia itu lucu. Kita selalu butuh kejadian traumatis Betul. yang bikin kita secara emosional terpengaruh gitu, dahsyat sehingga saat efikasinya, sehingga tumbuh perasaan bahwa saya akan jadi orang yang lebih baik. Kalau orangnya seperti Mbak Iva, karena tadi kontrol dirinya internal. Dari tadi gini, ya saya kan waktu itu pokoknya senang-senang. Saya kan jadi point of view-nya dirinya, sehingga dia tahu ketika sebuah kejadian terjadi pada Mbak Iva gitu loh, itu adalah bukan karena motor, bukan karena mobil sayurnya yang bukan karena faktor-faktor eksternal yang sebetulnya bikin dia jadi kebetulan waktu itu lagi sial dan tanda petik, tapi karena dirinya sendiri. Dia waktu itu jam 2 pagi, dia waktu itu perginya sama teman padahal bisa pulang ke rumah, bisa lebih safe di rumah pada jam-jam seperti itu. Karena kontrol dirinya di dalam, internal, akhirnya dia tahu ketika kejadian traumatis, dia akan berubah jadi diri yang lebih baik. Karena ketika dia melakukan sesuatu yang keliru, dampaknya ke dirinya sendiri. Dan ini menarik itu sekali. sebenarnya dicantumkan, difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30, apa yang terjadi atau menimpa pada kalian adalah sebab perbuatan kalian sendiri. Itu dia. Jadi maksudnya adalah banyak-banyak muhasabah atau introspeksi Dan diri. kesadaran ini yang muncul Betul. pada Mbak Iva nggak pada semua orang loh. Betul. Orang yang eksternal juga ada. Bisa misalnya begini tuh Mbak Oki ya. Oke, nanti kita ngobrol nih. Tadi, oke. Gini, Lanjut second ya, life nanti. itu ya bukan berarti selalu memberikan hikmah dan kebaikan ya. Betul, Ada karena- juga orang-orang yang diberikan kesempatan Jadi second negatif life itu ya, justru negatif gitu ya. Nanti kita akan dengarkan lagi ya satu sahabat perempuan yang akan hadir menceritakan mengenai second life yang didapatnya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.